Ya, shalom. Bersyukur sekali kita masuk di minggu pertama di bulan Februari. Kita percaya bahwa kita ada di bulan Februari juga oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saya mau bersaksi sedikit. Minggu malam yang lalu saya nggak bisa angkat tangan kiri saya sama kaki kiri saya. Wah, itu saya udah takut banget lah. Udah takut stroke, udah takut mati, pokoknya begitu. Terus saya ke kamar mandi, jalan masih bisa ternyata, balik masih bisa, begitu. Saya berkaca, nggak ada yang miring di muka. Mau tidur, pikiran saya udah, waduh kalau saya mati bagaimana gitu. Kalau saya mati nanti dikubur, orang bilang pasti matinya gara-gara COVID. Seperti sama pikiran kita terhadap orang yang mati, setiap orang yang mati pada saat ini. Kasihan anak istri saya wadah, udah ketakutan yang sangat luar biasa. Tapi akhirnya puji Tuhan, saya cuma bisa berdoa, saya tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus sembuh, dalam nama Tuhan Yesus sembuh, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Saya cuma begitu aja. Akhirnya saya ketiduran, itu mau belanja kan paginya saya bangun. Terus udah bisa digerakin, udah bisa begini kaki. Tadinya kaki itu di sini tuh kayak ada di bawah paha itu kayak ada kayu. Jadi nggak bisa numpuk gitulah. Wah, akhirnya saya berangkat belanja. Saya berangkat belanja tapi dengan ketakutan melangkah. Ya, tapi singkat cerita semua beres balik. Saya kesini, terus saya hubungin dokter besoknya. Saya dapat rujukan untuk berobat. Nah, ternyata memang hari Selasa saya berobat itu dinyatakan stroke ringan. Jadi stroke itu kalau dari angka 1 sampai 10 saya angkanya 3. Jadi masih ringan. Dia nggak berdampak kepada cacat, tetapi di otak. Memang saya itu pusing banget, makanya nggak bisa ke sini. Tidur bangun kepala pusing. Jadi harus diam dulu ini seperti itu. Ya, tapi puji Tuhan, saya pikir, saya bagaimana ya? Saya banyak yang harus saya kerjakan. Saya jalanin aja gitu. Ini semuanya. Puji Tuhan mulai berkurang pusingnya saat ini. Ya, memang saya belum periksa lab. Dokter bilang karena gula semua segala macam. Nah, firman Tuhan yang mau saya bagikan pada pagi hari ini adalah berbicara tentang kesembuhan dan pemulihan. Kita lihat dari Markus 5 ayat 25 sampai 34. Pasti kita sudah sering mendengar firman ini tentang perempuan yang pendarahan. Tapi kita mau lihat bagaimana luar biasanya kejadian dalam cerita tentang perempuan yang mengalami pendarahan. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Saya bacakan, jemaat bisa mengikuti. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini ada cerita tentang seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dia punya masalah dengan penyakit selama 12 tahun. Dalam 12 tahun ketika dia mengalami kesakitan itu, dia bukannya tidak melakukan sebuah usaha. Dia melakukan usaha yang luar biasa, bahkan dikatakan sampai
semua yang ada padanya dihabiskan sampai dia nggak punya apa-apa. Tetapi dikatakan hasilnya tidak ada, bahkan dia semakin buruk. Itu di ayat 25 sampai 26 dijelaskan seperti begitu. Berusaha dengan caranya dia sendiri. Orang boleh punya uang banyak, orang boleh pinter, orang boleh berobat kepada dokter-dokter yang ahli-ahli luar biasa. Tetapi kita lihat poin yang pertama, kalau tidak ada Tuhan di situ, dia tidak mengalami kesembuhan. Nah, selalu kita merasa seperti begini, apalagi jemaat Tuhan di Yabes. Merasa seperti begini, Tuhan itu jauh. Tuhan itu sesuatu yang jauh, Tuhan itu sesuatu yang mustahil, Tuhan itu sesuatu yang sulit untuk dijumpai. Kenapa kita merasa seperti begitu? Karena kita terlalu banyak bapernya. Merasa nggak layak. Coba bayangkan kalau seumpama seseorang anak tinggal di rumah bersama ayahnya, tapi dia merasa nggak layak di dalam rumah itu. Keadaannya bagaimana? Dia akan merasa tersingkir, dia akan merasa wah, setiap ayahnya datang atau mendekati dia akan merasa takut. Dia merasa bahwa dia ditinggalkan, dia merasa bahwa loneliness, kesepian. Nah, iblis itu mempergunakan siasat itu untuk menyatakan kepada kita bahwa kamu nggak punya siapa-siapa. Jadi makanya kita suka baperan. Saya kemarin pas keadaan sakit ini seperti itu, saya nggak mau baper. Bahkan Kak Adet itu baru tahu saya sakit itu setelah saya di sini. Saya bilang sama dia, saya nggak mau bangunin dia. Dia marah sih, jangan gitu ya. Lain kali kalau itu harus bangunin, karena memang kalau orang yang gejala stroke itu harus ke rumah sakit terus ada disuntikin obat. Ini seperti biar jangan cacat. Saya tetap lakukan apa yang harus saya lakukan. Karena apa? Pada saat itu saya tahu bahwa saya punya sumber adalah Tuhan Yesus. Nah, hati-hati dengan perasaan tidak layak, hati-hati dengan perasaan minder wonder, hati-hati dengan baper-baper yang gak jelas. Tuhan itu memang Tuhan yang agung, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang luar biasa, perkasa. Tapi harus kita ketahui bahwa Tuhan yang besar itu adalah Tuhan juga yang peduli atas kehidupan kita. Tuhan yang sangat peduli dengan kondisi kita. Makanya sebetulnya peristiwa kita sehari-hari, mungkin kita ada kesal atau ada apa, peristiwa yang gak mengenakan, masalah, itu sebetulnya momen di mana Tuhan mau mendekat dalam kehidupan kita. Itu momen yang harus kita tahu. Nah, perempuan ini dikatakan di ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah-jumah. Kira-kira berita apa yang dia dengar tentang Yesus? Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus adalah juru selamat. Berita-berita itu yang dia tangkap. Jadi sekalipun dia sakit, dia menderita, tapi dia mendengar. Cuman karena dia baperan, dia fokus kepada dirinya dia sendiri, kepada masalahnya. Dia gak punya usaha. Tapi ketika dia tahu momennya, waktunya, ini ada, Yesus itu lewat di tempat itu. Apa yang dia dengar, firman itu meresponi masalahnya. Mengingatkan dia, ada Yesus. Makanya dikatakan di sini bahwa dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus. Dari belakang. Dia mendekati Yesus. Ada keputusan yang dia ambil. Karena apa? Dia udah ngerasa gini, selama ini usaha manusia saya gak ada hasilnya. Selama ini jemaat Tuhan di tempat ini dengan usaha sendiri gak ada hasilnya.
Bulan Februari tanggal 7 tahun 2021 masih sama dengan bulan Februari tanggal 7 2020. Kondisinya masih sama. Masih baperan. Masih mudah tersinggung. Masih mudah emosi. Masih belum menerima firman Tuhan. Karena nggak ada keputusan. Jadi Allah mau menyembuhkan kita kalau kita punya keputusan. Keputusannya apa? Mau mendekati. Perempuan ini tidak punya pengenalan yang sempurna tentang Yesus. Hubungannya belum terjadi. Belum. Hubungannya dengan Yesus belum terjadi. Tetapi Yesus tetap mau menjamah dia. Tetap mau menyembuhkan dia. Jadi apapun kondisi kita saat ini, kalaupun kita bermasalah, kita orang berdosa, Yesus tidak melihat latar belakang. Yesus melihat keputusan kita. Nah, yang kedua, perhatikan baik-baik. Perempuan ini dikatakan di ayat yang 27 kembali saya bacakan. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ada keyakinan iman. Dia cuma dengar berita awalnya, bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit. Mungkin dalam hatinya, kenapa nggak gue coba ya? Kenapa nggak gue coba mendekati? Mana tahu awalnya gitu. Gue tuh cuma pengen sembuh, katanya dia. Dia ini seperti begitu. Tapi ada keyakinan iman kepada Kristus, makanya dia mendekati, berusaha. Teman-teman tahu nggak? Ketika perempuan itu ada dalam kerumunan orang banyak itu, apa yang terjadi? Perempuan ini mau mengambil resiko yang paling tinggi dalam kehidupannya untuk bisa mendekati Tuhan. Karena apa? Perempuan ini sudah dianggap najis oleh banyak orang. Udah menjijikkan. Mungkin kita dianggap najis sama orang-orang berdosa, orang gak berguna. Dia mengambil resiko yang sangat tinggi ada di kerumunan orang-orang yang mungkin setiap hari ketika bertemu dengan dia itu mengintimidasi dia, menghakimi dia seperti begitu. Tapi dia mau datang ke kerumunan di mana Yesus ada. Itu yang namanya keyakinan iman. Terkadang kita nggak memiliki itu karena apa? Kita sibuk kepada manusia. Gimana ya nanti? Gimana ya itu? Gimana ya? Akhirnya kita ketinggalan. Waktunya Tuhan, koirosnya Tuhan sebetulnya sedang ada pada kita, tapi karena kita terlalu baperan, kita terlalu banyak yang kita pikirin, lewat. Mengambil resiko yang paling tinggi untuk datang kepada Tuhan dan fokus mencari Tuhan, mendekati Tuhan, itulah yang disebut dengan implementasi keyakinan iman kita. Itu yang harus dilakukan. Nah, sehingga apa yang terjadi? Mujizat pun terjadi. Dikatakan bahwa di ayat yang ke-28, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh, dan seketika itu juga apa di situ? Berhentilah seketika itu juga. Ketika kita membuat keputusan untuk datang kepada Tuhan, menjamah Tuhan, mendekati Tuhan dengan keyakinan iman yang tinggi, seketika itu juga mujizat pasti terjadi. Saya ambil contoh, ketika saya di awal-awal, mungkin semua orang mengalami, Budi juga mungkin mengalami, semua jemaat. Ketika pertama kali kita mau berubah, bertobat, pertimbangan kita itu terlalu banyak. Nanti bagaimana ya, nanti itu. Akhirnya apa? Membuat pertobatan kita tuh tertunda, hari demi hari tertunda. Ya puji Tuhannya ada momen yang pas. Walaupun tidak enak, mungkin ada yang harus menderita sampai berdarah-berdarah, mungkin baru bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada yang mungkin sampai harus mengalami depresi yang berat baru ketemu Tuhan Yesus. Ada yang mungkin mengalami penjara dulu baru ketemu Tuhan Yesus. Ada yang seperti begitu. Tetapi Tuhan juga nggak mau sebenarnya kita harus menderita dulu baru ketemu Dia. Kristus nggak mau itu terjadi.
Makanya tangannya selalu terbuka. Karena apa? Semangat yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak hanya mau menyembuhkan, tetapi Tuhan juga mau memulihkan kehidupan kita. Momennya nggak enak kemarin ketika tiba-tiba hari Minggu masih jam sekitar jam 11 malam. Wah, itu benar-benar. Saya itu mencekam sekali. Ya puji Tuhan, ini hari Minggu, hari yang ketujuh. Saya masih bisa bertemu dengan kalian. Saya masih bisa naik angkot kemana-mana. Karena apa? Pada saat itu saya tahu bahwa saya nggak boleh fokus kepada apa yang terjadi, tapi fokus kepada Tuhan. Saya dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Saya minta ampun sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Nah, cuman kita harus ingat, kalau Tuhan sembuhkan, ya kita harus juga jaga kesembuhan itu. Agar bagaimana? Kita benar-benar pulih. Ya, Tuhan sembuhkan kita nih dari sakit. Bisa nggak kambuh lagi? Bisa kalau kita nggak benar. Nah, untuk proses pulihnya benar-benar keadaan sehat kembali, ya harus jaga apa yang nggak boleh. Nah, yang menariknya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, adalah begini. Kita lihat ayat selanjutnya, dikatakan ketika itu Yesus nanya, siapa nih yang megang saya? Ada sebuah kekuatan yang keluar. Perhatikan baik-baik. Ketika kita datang mendekat kepada Tuhan Yesus, ketika kita jamah Tuhan Yesus, enggak menjamah secara fisik, tetapi kita dengan penuh rasa haus dan lapar datang kepada Dia, berharap menjamah itu bicara benar-benar aku pengen banget Kristus itu hadir, merasakan Kristus hadir dalam kehidupan kita. Ada dikatakan ada kekuatan Kristus yang keluar. Kekuatan Kristuslah yang menyembuhkan. Di ayat awal dikatakan bahwa Dia sudah berulang-ulang diobati dengan berbagai tabib. Berulang-ulang, tapi malah duitnya habis, Dia nggak sembuh-sembuh. Tapi begitu sekali aja Dia menyentuh Kristus dengan imannya Dia, dengan kekuatannya Dia yang luar biasa. Ini yang benar-benar dikatakan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan ini. Seketika itu juga Dia mengalami kesembuhan. Karena apa? Kekuatan Kristus itu hadir dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita belum benar-benar dipulihkan, problemnya adalah bahwa kita belum benar-benar menyentuh Kristus, belum benar-benar beriman. Nah, selanjutnya Yesus kan nanya, siapa nih? Dicari-cari, muridnya bilang, kamu yang ini. Tapi perempuan apa yang dilakukan perempuan itu? Ayat 32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan itu. Kristus memandang dan mencari. Kristus mencari. 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar karena mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Artinya begini. Perhatikan baik-baik jemaat Tuhan. Ketika Kristus menyembuhkan kita, ketika Kristus menyembuhkan sakit penyakit, menyembuhkan ekonomi kita, menyembuhkan segala satu permasalahan ini permasalahan dalam kehidupan kita. Dia pengen apa? Setelah itu kita harus punya hubungan dengan Dia. Makanya dicari. Perempuan ini takut, wah nanti gue dimarahin. Dia dicari. Dia datang, dia tersungkur dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34, ini yang luar biasa. Ini menjadi kunci dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Awalnya perempuan ini cuma bilang, ayat 28, sebab katanya asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Awalnya dia cuma pengen apa? Sembuh. Tetapi pada akhirnya ketika Tuhan Yesus menyembuhkan dia berubah status. Dia tidak hanya mendapatkan kesembuhan, tapi dia mendapatkan identitas. Kristus mengatakan apa? Hai anakku. Hai anakku. Ada perubahan status.
Dari yang tadinya orang menderita, orang yang bermasalah, orang yang penuh dengan sakit penyakit, orang yang tidak hidup dalam ketidakpastian, orang yang tidak memiliki iman, orang yang hanya sekedar mendengar tentang berita Yesus, yang tidak punya hubungan dengan Kristus secara pribadi, tetapi dia punya iman menyelamatkan dia. Iman kita itu tidak hanya menyelamatkan kita, tapi iman kita itu bisa mengubah status kita dari orang berdosa, dari orang bermasalah, dari orang yang berpenyakitan, dari orang yang penuh dengan kesusahan menjadi anak Kristus. Ada amin? So, kenapa enggak kita seperti perempuan ini? Ya gue coba aja. Kenapa kita bertahun-tahun tidak mencari? Mungkin 12 tahun, 10 tahun kita mencari Kristus, kita nggak ngedapatin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Perempuan itu datang untuk mendapatkan kesembuhan, namun ia dapat lebih dari sekedar kesembuhan, tetapi dia dapat identitas yang baru sebagai anak. Pergilah, engkau sudah disembuhkan. Dengan kata lain, ketika perempuan ini akan pergi dengan selamat, itu dia sedang diimpartasikan kuasa untuk menjadi orang yang dipakai Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin perempuan ini awalnya coba-coba, karena dia udah pusing, dia udah coba kemana-mana, dia udah pergi kemana-mana ke tabib-tabib. Saya dengar ini ada Yesus yang penyembuh. Kenapa nggak saya coba? Tapi dia nggak hanya coba. Karena dia sudah terbiasa ke banyak tabib, pengen sembuh. Imannya pun muncul, keinginannya muncul bahwa saya pasti bisa sembuh kalau saya menyentuh. Kita tidak mengalami kesembuhan dalam kehidupan kita dari setiap masalah karena kita belum menjamah Tuhan. Mana kita belum menyentuh Tuhan. Ketika kita menyentuh Tuhan, tidak hanya disembuhkan, tapi kehidupan kita dipulihkan dan kita diangkat menjadi anak. Itulah Kristus. Karena dia ingin selalu dekat dengan kita. Saya tadi malam di rumah mau ibadah, biarpun kita ibadahnya cuma segini ini aja. Tapi saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya bagikan kepada jemaat Tuhan? Ayo bangkitkan iman kita. Banyak orang sekarang cari kesembuhan. Orang sibuk dengan vaksin, orang sibuk dengan ini. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan juga sibuk mencari kita, memberikan waktu buat kita untuk kita disembuhkan. Kita akan memasuki perjamuan kudus sebentar, tapi sebelumnya kita doa buat firman Tuhan dulu. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kiranya firman-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, kami memiliki iman seperti apa yang perempuan pendarahan ini lakukan. Mungkin bertahun-tahun kami mencari kepastian Tuhan, kami mencari sumber pengharapan, kami mencari sesuatu yang bisa menolong kami dalam kehidupan kami Tuhan. Tetapi kami disibukkan juga dengan masalah kami. Kami terlalu baper Tuhan. Kami terlalu merasa Tuhan tidak layak. Kami terlalu mengintimidasi diri kami dengan hal-hal yang negatif. Sehingga Engkau serasa seperti jauh daripada kami. Mari Tuhan, kami sudah mendengar kabar baik. Saatnya Tuhan kami datang untuk menjamah-Mu Tuhan. Untuk menyentuh Engkau, maka kami akan disembuhkan Tuhan. Kami tidak hanya disembuhkan, tapi kehidupan kami dipulihkan. Bahkan kami mendapatkan identitas yang baru sebagai anak-Mu Tuhan. Kami siap menerima kesembuhan Tuhan. Lewat perjamuan kudus pada siang hari ini Tuhan, berkati roti dan anggur yang kami makan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar dengan hati yang terbuka Tuhan, dengan iman yang sungguh kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Bahwa tubuh dan darah-Mu adalah sumber dari segalanya apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami dikuduskan Tuhan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kami dikuatkan oleh tubuh-Mu Tuhan Yesus yang kami makan. Terpujilah Tuhan, berkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Inilah yang